全員殺すよ。はい、兄様。オルケーン。おい、その人から離れろ。Beberapa hari kemudian, waktunya Ryo berangkat ke kota Witness. Kebetulannya ketiga temannya itu juga mengambil misi pengawalan ke kota yang sama. Mengesampingkan hal itu, fokus Ryo justru tertuju ke penamaan party teman-temannya yang memakai nama Party Kamar 10. Mengetahui Ryo yang akan bersama mereka, Eto dan Amon jadi tenang dibuatnya. Di saat Ryo yang penasaran kenapa mereka akan punya 9 hari waktu luang di sana, Nils pun menjelaskan misi mereka itu bertepatan dengan festival pembukaan dermaga yang hanya diadakan tiap 5 tahun sekali. Setelah itu mereka pun akhirnya berangkat lagi dan baru tiba di sana pada sore hari. Setibanya di penginapan, pemilik karavan memberitahu mereka bebas kemanapun selama 9 hari ke depan dan harus berkumpul lagi di hari ke-10 untuk kembali ke kota Lun. Gak pakai lama, Party Kamar 10 dan Ryo nampak langsung mendatangi beberapa kios makanan di sana. これはまさにフィッシュ&チップス。入ってて美味しいです。これがデビルフィッシュの足だなんて。お祭り最高。 Aduh, gue yang lagi ngetik aja sampai lapar, sumpah. Mana stok cemilan gue udah habis lagi. Di pagi harinya, nampak wakil komandan divisi sihir Kekaisaran Debuhi yang diberitahu bawahannya ada sedikit kendala di pintu masuk. Setelah itu, keduanya membicarakan satu topik sekalian untuk mengisi waktu luang. Di mana pembahasan ini agak bahaya karena menyangkut urusan kekaisaran yang sepertinya punya tujuan lain dengan mengirimnya dan Komandan Fiona bersama-sama. Bukan dalam artian baik, melainkan karena Komandan Fiona yang sejatinya adalah putri bungsu yang lahir dengan bakat sihir dan berpedang yang sangat hebat. Hal itu membuatnya tidak kekurangan kasih sayang dari keluarganya. Itulah kenapa mungkin saja mereka tak ingin Fiona melihat kekejian yang akan terjadi selama mereka tidak ada. Adapun kekejian yang dimaksud ialah pembasmian terhadap para bangsawan pengkhianat di dalam parlemen. Di malam harinya, nampak pesta para bangsawan yang diselenggarakan di kediaman penguasa kota Witness. Di antara mereka, nampak Pangeran Kekaisaran Debuhi Konrad Stenbornem Misha yang cukup disanjung oleh beberapa bangsawan di sana. Meski tengah diterpa kesibukan, tapi sebagai seorang kakak, Konrad masih bisa memahami kondisi sang adik yang sulit menangani urusan politik dan memintanya untuk beristirahat di kamar aja. マリー疲れた。こんな後兄様が下がっていいとおっしゃってくださってよかったわ。 Asisten pribadinya, Mari, kayaknya udah terbiasa dengan tingkah Fiona. Tak seperti sang kakak tadi, Fiona lebih nyaman berada di kantornya atau di tempat latihan mereka. Dirinya pun kagum dengan sang kakak yang masih bisa mengurus para bangsawan sembari tetap memperhatikannya. Mari pun menenangkannya dengan mengingatkan bahwa Fiona memiliki bakat berpedang dan sihir yang tak tertandingi oleh siapapun. 剣と魔法が取り柄の女っていうのも面白いわね。 Singkat waktu di keesokan harinya, nampak Ryo dan kawan-kawan yang mendapati Abel ada di antara para tamu. Sementara itu, Nils lebih berfokus ke Fiona yang terlihat sangat kawaii.
Namun dengan gamblang Eto memintanya untuk sadar diri karena Fiona adalah putri kekaisaran Debuhi. Gak lama berselang parti pedang merah datang dan semakin meyakinkan mereka bahwa yang duduk di atas sana tadi benar-benar si Abel. Selain membicarakan Abel yang jadi pengganti Pahuk yang baru akan datang besok, mereka juga membicarakan perisai angin yang mengelilingi kursi tamu yang berasal dari pusaka rahasia milik keluarga penguasa Witness. Meski terkesan praktis, namun faktanya efisiensinya sangat rendah sehingga jadi jarang dipakai. Kemudian mereka juga membahas soal Putri Fiona yang seorang komandan divisi sihir yang jika ada dia berarti wakilnya pun pasti juga ada di kota ini. Karena sang wakil, Oscar Ruska, adalah sosok yang dijuluki sebagai penyihir ledakan api. 曰く一撃で王国軍1000人を焼き殺した。一撃で反乱軍が立てこもる町を消滅させた。一撃でワイバーンを爆散させた。関わり合いたくない相手よね。近寄らないに越したことはないですね。 Setelah cukup banyak obrolan, mereka hanya bisa berharap agar tidak berjumpa dengan sosok Oscar Ruska selama festival. Seperginya parti pedang merah, dilalahnya apa yang mereka harapkan sesaat lalu justru datang dengan sendirinya. 失礼。こちらこそすみません。副長、何ボケっとしてるんですか？行きますよ。 Beruntungnya aja mereka belum tahu bahwa sosok tadilah Oscar Ruska, sang penyihir ledakan api. Scene lalu berpindah menampilkan Oscar yang harus pasrah dijadikan pembawa barang sekaligus kompor berjalan oleh anak buahnya sendiri. Kenapa Oscar sih paling keras sampai begitu? Karena semua cemilan ini adalah orderan Fiona yang harus menunggu di kamar dengan Mari. 結構豆だよな。温めておいてくださいね。 Di saat yang sama, kebetulannya Abel juga bertemu Conrad yang membuat kita semakin mencurigai identitas Abel yang asli. Karena Conrad sempat mengatakan sesuatu yang cukup ambigu di telinga. 以前お会いしたことのある方に似ていたものですから。それはきっと他人の空にでしょう。 Gak pengen terjadi sesuatu yang tak diinginkan, pada akhirnya Conrad memilih pergi dengan dalih dia baru aja melihat penguasa daerah datang. 疲れた。みんなに見られながらお姫様前として座ってるのとか面倒よ。 Dan ya, beginilah Fiona yang asli. Terlihat berwibawa di luar, aslinya mah kayak gini. Mari sendiri seolah udah pasrah ngeliat kelakuannya itu. Gak lama berselang, Oscar dan si Udin datang membawakan semua orderan Fiona. Baik itu Oscar ataupun Fiona, keduanya punya sifat asli yang 11-12. Udin lalu mengingatkan atasannya itu soal orang yang hampir ditabraknya tadi. 俺じゃなくて相手がすげえ反応で避けたんだよ。すごい反応？魔法使いのなりをしてたけど、あれは相当やるぞ。 Waduh, niat yang gak narik perhatian, gak disangka-sangka. Di momen sepersekian detik tadi, Rio malah menarik perhatian dari sosok penyihir ledakan api ini. Setelahnya, Oscar nampak memanaskan semua makanan tadi dan berkat adegan ini juga, kita pun jadi tahu bahwa Oscar Ruska sebenarnya adalah sensei dari Fiona. Meski sudah diperingatkan berkali-kali untuk berhenti memanggilnya begitu, namun Fiona gak peduli, toh cuma ada mereka berempat di ruangan ini. Besoknya nampak turnamen panah yang diadakan. Amon dan Eto sama-sama gagal, sedangkan Nils tak ingin mencobanya karena seumur hidupnya dia belum pernah memanah sama sekali. Kedatangan Abel yang sambil tertawa terbahak-bahak membuat Rio mendesaknya untuk mencobanya juga. Tak punya pilihan lain, pada akhirnya Abel terpaksa menurutinya. Sampai akhirnya... Baru juga selesai memanah, tiba-tiba aja partinya datang dengan Lia yang terlihat paling marah padanya. Diam-diam Rin membisiki Rio dan juga Amon bahwasalnya Abel sebenarnya udah janji mau jalan-jalan berduaan dengan Lia, tapi
Tapi si Abel malah ngelupain janjinya sendiri. Sementara itu di kota Lun nampak Sera yang sedang mencari Rio di perpustakaan, kedai kare, kamar asramanya, bahkan sampai menanyakannya ke Nina. Setelah diberitahu Rio lagi ada misi, Sera pun berniat datang lagi besok. Namun ketika Nina yang meluruskan bahwa Rio sedang dalam misi panjang di luar kota dan tak akan kembali dalam waktu dekat, beginilah reaksi Sera saat mendengarnya. 大丈夫ですか？大丈夫。しばらくってどれくらい？あと1週間以上はかかるかと。そう、わかったわ。ありがとう。 Cie-cie, bakal kesepian seminggu penuh nih, Mbak. Jelas Nina tak bisa banyak membantu, apalagi ini kali pertamanya melihat Sera yang sampai kayak gitu. Nampak Niels dan Amon yang ikut balapan perahu, tapi malah ribut dengan Dan meski pertandingan belum dimulai sekalipun. Setelah pertandingan dimulai, Fiona sempat heran kenapa pertandingan itu dipisah antara cabang petualang dengan yang umum. Mari pun menjelaskan bahwa cabang petualang diperbolehkan menyerang perahu lain, tapi dilarang menggunakan sihir. Melihat Fiona yang sejak tadi malam terus memakan krep, Mari jadi bertanya-tanya apakah dia sangat menyukai makanan itu. Loh, pakai nanya toh mbak, orang Fiona aja sampai pengen masukin ini ke menu makanan di barak. Sayangnya Oscar langsung menentangnya karena makanan barak haruslah yang bergizi tinggi. Singkat waktu, nampak dua orang temolol yang malah beradu mekanik dengan cara yang sama temololnya. Setelah mematahkan dayung mereka sendiri bisa-bisanya beberapa meter sebelum mereka sampai ke garis finish, kedua badut ini malah berebut dayung partnernya mereka sendiri dan kembali beradu mekanik dengan temolol hingga membuat mereka kalah di pertandingan. Demi menghargai mereka yang telah menghibur para penonton, tim Niels dan tim Dan diberi penghargaan khusus. Piala cuma satu, ya ribut lagi lah. Dan akhirnya, tibalah waktunya peresmian kapal fenomenal yang dinamai Rain Shooter. Pahuk yang sudah sampai di Witness pun nampak menyapa Rio dan kawan-kawan. Dia yang sempat mendengar soal pembuatan kapal itu memberitahu mereka bahwa Rain Shooter dibangun dengan kombinasi beberapa hal, seperti alkemi yang dipakai untuk batu sihir, sihir angin untuk menggerakkannya tanpa layar, dan sihir air untuk menggerakkannya dari bawah. Kesannya sih memang sangat hebat ya, tapi biaya totalnya itu 3,7 triliun florin coy. Alamak. Seperginya dari sana, nampak Rio dan kawan-kawan yang menemani Eto membeli sebuah crossbow. Sedatangnya pemilik toko, Eto menjelaskan dia membutuhkan sebuah crossbow yang bagus di jarak menengah. Merasa cocok memakainya, Eto memutuskan untuk membelinya. Hari itu festival berjalan sangat damai tanpa ada masalah sama sekali. Namun menjelang sorenya, kepergian Pahuk menjadi awalan dari segala masalah. Karena di salah satu gang, terdengar ada beberapa orang yang seperti sedang merencanakan sesuatu nanti malam. Scene lalu berpindah ke malam harinya. Nampak Abel yang lagi papasan dengan Conrad yang kemudian mengenalkan Fiona padanya. Seperginya kedua kakak beradik tadi, Abel sempat khawatir karena tidak membawa pedangnya yang biasa. Namun selama ada sihir angin Witness, seharusnya takkan ada masalah yang datang. Baru aja berharap begitu, dilalahnya kabel penghubung ke pusaka rahasia rusak yang mengakibatkan petugasnya tak bisa mengalirkan mana ke dalam sana. Lalu yang terjadi... Scene kemudian menampilkan masa lalunya Oscar Ruska, sang penyihir ledakan api. Di mana hari itu, Oscar nampak tengah membantu masternya membuat sebilah pedang. Selain membantu sang master, Oscar juga seringkali membantu sang ayah dan juga sang ibu.
Begitu masternya selesai membuat dual blade normal dan sebuah pedang pendek, nampak sang ayah yang datang untuk mengambil dual blade orderannya. Dan ternyata pedang yang pendek diniatkan untuk diberikan pada Oscar yang sebentar lagi akan berumur 7 tahun. Beberapa hari kemudian hari perburuan pun tiba. Setelah Pasuna menumbangkan seekor babi hutan, warga desa pun turut senang dan bangga karena Oscar yang tak gentar menghadapi buruan pertamanya. Di malam harinya, nampak pesta yang diadakan dengan hasil buruan mereka sebagai hidangan utamanya. Di tengah itu, Pasuna dan seorang warga desa lain nampak tengah membicarakan situasi gawat darurat karena beberapa hari lagi desa mereka akan diinvasi oleh sekelompok bandit. Bukan hanya 10 atau 20, melainkan 50 bandit. Gobloynya di sini bukannya mengungsi atau kabur mumpung masih ada waktu. Bisa-bisanya mereka malah berniat menghadapi para bandit meski harus kalah jumlah. Dan beberapa hari kemudian para warga nampak sudah siap menghadapi gempuran para bandit. Singkat waktu, setelah meminta putranya untuk bersembunyi dan melindungi sang ibu, nampak sang bandit leader yang berhasil menerobos usai menghabisi beberapa warga di atas. Di lain sisi, Oscar dan sang ibu tengah bersembunyi bersama Bu Suleha sembari dijaga oleh Pak Suherman. Suara gemuruh dentingan pedang pun langsung terdengar begitu para bandit meringsek masuk ke dalam desa. Naasnya Pak Suherman harus mokat di tangan Boskona sang bandit leader. Lalu demi melindungi putranya, sang ibu rela pasang badan dan sayangnya harus merenggang nyawa. Boskona pun menyayangkan usaha Oscar yang meski pedangnya sangat bagus, tapi skill berpedangnya masih sangat ampas. Gak berselang lama sang bapak datang dan langsung syok melihat istrinya yang telah terbujur kaku di lantai. Setelah menghabisi kedua orang tuanya, saat giliran Oscar tiba, anak buahnya yang bernama Pos memperingati sekawanan serigala yang akan tiba sebentar lagi karena bau darah yang semerebak di penjuru desa. Di tengah gerombolan serigala yang asik memukbang para warga, beruntungnya masternya Oscar masih hidup dan niatnya mau membawa muridnya itu pergi dari tempat ini. Namun karena mental Oscar yang sudah hancur dan ingin ikut dengan kedua orang tuanya, hal tersebut membuat waktu mereka semakin tipis. Hingga setelah masternya meyakinkan bahwa orang tuanya itu ingin dia tetap hidup, sayangnya waktu mereka sudah habis. Kini para serigala telah mejeng di depan pintu, siap mukbang sesi kedua. Tak punya pilihan lain, Master Oogway meminta muridnya itu untuk pergi ke sungai, sedangkan dirinya akan mengulur waktu untuknya. Sesampainya di sungai, nampak dua serigala yang masih mengejar daging Wagyu A5 mereka yang berhasil lolos. Kepanikan yang dialaminya membuatnya terjatuh dan terseret derasnya aliran sungai itu. Setelah terbangun, Oscar mendapati diri berada di kediaman seorang pensiunan militer bernama Luke Ruska. Tanpa perlu bercerita sekalipun, Pak Luke bisa tahu penderitaan yang dialami oleh Oscar sebelum terbawa ke desanya ini. Setelah itu, Pak Luke menceritakan tentang legenda rambut merah, sosok yang sangat disayangi oleh sang dewa api, sampai diberkati dengan bakat api yang sangat luar biasa. Melihat warna rambut Oscar mengingatkannya dengan legenda tersebut. Pak Luke yang tahu betapa besarnya tekad yang dimiliki Oscar, dengan senang hati akan membiarkannya hidup di rumah ini, memberinya pendidikan yang layak. Bahkan permintaan Oscar yang ingin berlatih pedang agar bisa jadi lebih kuat pun juga akan dikabulkan olehnya.
Hanya berselang beberapa tahun, desa dan keluarga Ruska kini bernasib sama seperti desa Oscar dulu. Parahnya lagi, ini gua nggak tahu ada dendam apa sih bos Konna sama Oscar. Tapi bisa-bisanya dia muncul lagi dan menghabisi Paluk yang telah menjadi master dan keluarga barunya. Lagi-lagi bos Konna memuji pedang Oscar, tapi tetap mengatai skillnya yang sangat ampas. Setelah 2 kali mendengar percakapan bos Konna dan Pos, nampak Oscar yang hidup lalu lalang sembari terus mengingat nama kedua bandit bengis itu. Bos Konna. Kembali ke masa kini, nampak Abel yang sebelumnya sempat dipanggil oleh sang penguasa tanah Witnas yang ingin membicarakan sesuatu. Tanpa perlu mengkhawatirkan ada yang menguping karena adanya alat sihir kedap suara, keduanya mulai membahas tentang Witnas yang juga ingin mengadakan sesi kuliah dungeon seperti Kota Lun. Pak Witnas pun mengaku telah membahas tentang materi dan juga mentornya dengan Pahuk. Namun biar lebih efisien, Pak Witnas mengusulkan untuk mengirimkan pelajar dari wilayah Witnas supaya mereka bisa melihat dan merasakan secara langsung pelatihan yang dilakukan oleh Kota Lun. 私は初心者講習は本当に価値のあるものだと思っています。このウィットナッシュだけでなく、いずれは全てのギルドが採用すべきだとすら考えています。 Scene berpindah ke Oscar yang masih menemani Mari dan Udin di kedai makanan. Tak seperti kedua anak buahnya itu, Oscar gak bisa makan karena mengkhawatirkan kondisi Fiona. Sementara itu, nampak mansion yang tengah diserbu oleh hujan bola api hingga menewaskan banyak bangsawan sekaligus. Fiona yang berhasil selamat nampak langsung menghampiri sang kakak yang kondisinya cukup mengkhawatirkan. Tak ingin mana sang adik habis hanya untuk menyembuhkannya, Konrad memintanya untuk berhenti dan menghemat mananya. Di tengah situasi yang sangat chaos, satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju hanyalah gazebo gak jauh dari tempat mereka. Dalam sekejap, semua bangsawan yang berlindung di dalam mansion langsung dibabat habis oleh para bandit. Bandit? Apakah ini juga ulah bos Konna? Mari kesampingkan kecurigaan Wam 2 barusan. Konrad meminta adiknya itu untuk memanggil anak buahnya yang ikut dengannya. Meski sangat beresiko, namun situasi yang ada membuat mereka tak punya pilihan lain. Bersamaan dengan itu, Rio yang juga melihatnya pun jadi penasaran dibuatnya. Kembali ke Fiona dan Konrad yang kini lokasi mereka telah diketahui oleh para pejabat. Karena hal itulah, keduanya jadi tahu bahwa target utama para pejabat ini adalah mereka berdua. 生かしておく必要はない。全員殺すよ。はい兄様。 Sementara itu, sesaat setelah para pejabat menghabisi para bangsawan, nampak Oscar, Mari, dan Udin yang datang terlambat. Di saat yang sama, kakak beradik Bornemissia ini nampak bersiap menghadapi beberapa pejabat sekaligus. Meski tak sehebat Fiona, tapi pendengaran tajam Konrad membuatnya bisa tahu ada mage yang tengah merapalkan sebuah mantra sihir. Dengan sigap dia meminta adiknya untuk segera mengerahkan sihir formasi defensif total untuk menahan sihir mereka. Fiona! Tak berhenti sampai sana aja. Sesaat setelah berhasil menahan serangan dahsyat barusan, tiba-tiba aja Konrad mendengar rapalan yang asing di telinganya. Seperti gabungan mantra elemen api dan juga mantra elemen tanah. Mendengar hal itu, seketika Fiona tahu sihir apa yang akan dikerahkan oleh para pejabat. Sampai akhirnya... Jelas ledakan dahsyat barusan juga disadari oleh Oscar dan kedua anak buahnya.
Di tengah Oscar yang shock karena mengira Fiona telah tiada, bersyukurnya aja Fiona yang masih sadar sempat memintanya untuk menyelamatkan kakaknya. Menyadari hal itu, Conrad langsung memerintahkan Mari dan Udin untuk menyelamatkan Conrad, sedangkan dirinya akan menyelamatkan Fiona. Di saat yang sama di lokasi yang berbeda, nampak Niels dan kawan-kawan yang tengah menunggu Rio yang tak kunjung datang meski mereka udah janjian. Kebetulannya momen ledakan volcano barusan juga dilihat oleh mereka, dan lebih kebetulannya lagi Putri Fiona terpental ke tempat mereka. Tanpa kepikiran Apakah ini my kisah? atau sejenisnya, situasi mendadak jadi genting begitu Eto memperingati ada beberapa pejabat di belakangnya. Dengan kombinasi Amon X Eto yang udah terlatih, pada akhirnya kedua pejabat itu berhasil ditumbangkan. Meskipun mereka belum tahu apa yang terjadi sebenarnya, namun yang jelas para pejabat tadi pastinya menargetkan Putri Fiona. Di saat mereka yang ingin membawa Putri Kekaisaran itu ke tempat yang aman, tiba-tiba... Bang, mesti nanggung. Bang, kok nanggung sih, Bang? Langsung episode 12-nya aja, Bang. Bang, aku gak sabar mana episode selanjutnya. Nye. Semuanya diam! Guys, Wam 2 juga sama kesel dan penasarannya seperti kalian. Tapi ingat, bukan YouTuber yang bikin anime. Dan anime itu rilisnya 1 episode per minggu. Lagian, nanggung adalah kunci pemasaran dari studio anime, coy. Mari kita normalisasikan bersabar demi kebaikan. Biar gak ketinggalan, jangan lupa di push tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Hype-nya juga sekalian guys, biar Wam 2 bisa lebih semangat lagi membawakan anime ini ataupun anime yang lainnya. So, sampai jumpa di Jumat depan di episode terakhir Mizuzokusei season pertama.